ini sekitar wawancara gitu ya. Dan di sini juga insya Allah kami akan wawancarai tentang museum ini tentunya, dan juga apa yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya Pak, boleh kenalan dulu gak Pak? Boleh. Bapak. Ya, saya Purnomo sebagai pemandu di sini, ya. Bukan sebagai ilmuwan, pemandu di sini. Nah, karena Bapak tadi sudah ini apa, kami mulai saja ya Pak. Boleh, Kita. silakan. Yang pertama kan Bapak sudah jadi pemandu di sini selama berapa tahun Pak? 4 tahun ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih sejarah dari Museum Sri Baduga ini Pak? Oke, Museum Sri Baduga ini didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu pada pusat oleh Jawa Barat, yaitu pengambilan benda-benda koleksi dari seluruh kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Jadi setelah 6 tahun kita berjibaku untuk membangun museum ini, akhirnya diresmikan. Selamat. Dari tadi kan udah ya Pak ya membahas tentang sejarahnya, tentang sejarah terbangunnya dari museum tersebut. Nah, tadi mengenai koleksi, kalau koleksi naskah dalam Museum Sri Baduga ini teh, setahu Bapak ada berapa dan bagaimana cara pengkolektifkannya atas naskah-naskah yang lampau itu? Oke, benda-benda koleksi secara keseluruhan ada 7.000 ya. Yang dipamerkannya ada sekitar 10%, sekitar 700 artefak di sini. Dan untuk jumlah daripada naskah kebetulan saya tidak tahu. Yang ada itu mungkin ada sekitar ratusan, belum mencapai ribuan. Secara detail saya kurang. Kalau boleh tahu juga Pak, bagaimana pengkolektifan dari naskah-naskah tersebut yang pasti dari berbagai tempat gitu? Ya, oke. Untuk pengambilan naskah-naskah artefak jenis naskah ini tentu saja melalui berbagai macam proses, dan yang paling memakan waktu adalah kajian. Jadi tidak sembarangan kita ngambil sebuah naskah di sebuah daerah, karena harus diselaraskan dengan kepentingan umum. Naskah apa saja yang kita ambil, dan dari sekian yang kita ambil, terus mana nih yang paling relate untuk dipamerkan di ruang pameran museum ini. Lalu kita pun mempunyai perawatan ya, dengan sistem yang tersendiri, yaitu konservasi. Kita mempunyai 2 sistem. Konservasi yaitu preventif untuk pencegahan, dan kuratif untuk pertama. Jadi selama naskah tersebut berada di Museum Sri Baduga, insya Allah aman. Tadi kan ya udah ngebahas juga gitu dari koleksi-koleksinya. Nah, terus dalam bentuk pengkoleksian dari bukunya Pak gitu, untuk yang mencatat tentang koleksi-koleksi dari Museum Sri Baduga ini ada berapa sih Pak gitu dalam bukunya tersebut gitu? Ya, dalam maksudnya buku dari naskah atau dari semuanya? Dari semuanya. Semuanya itu tadi sudah saya bilang ada sekitar 7.000 koleksi, dan kita mempunyai sistem pembukuan yang disebut dengan register. Nah, itu selalu kita selalu kita pelajari, selalu kita perbaiki, karena tidak semua benda-benda koleksi ini utuh adanya mengenai datanya, terus mungkin dari fisiknya juga ada yang kerusakan yang parah karena berbagai hal dan sebagainya. Jadi kita memang punya kebutuhan yang kita sebut dengan register di museum. Ya, mungkin Bapak cukupnya kan dari saya dan juga dari kelompok saya dalam mewawancarai yang wajibnya Pak, yang ini jadi tugas wajibnya dalam pewawancaraan tentang koleksian juga di naskah itu Pak. Nah, kita juga berterima kasih Pak kepada Bapak yang telah menjelaskan secara rinci juga tentang jumlah dan juga tentang
tadi apa ya kayak kolektifan dan cara-cara yang lainnya. Terima kasih Bapak sudah sampaikan dan Bapak saya sampaikan. Nah, sebelumnya juga dan juga kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya juga. Enggak, ini kewajiban saya melayani. Terima kasih Bapak. Hanya saja agak hari ini lagi hektik, jadi aku butuh waktu besar. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangannya karena saya di sini bukan ilmuwan juga, saya di sini masih baru gitu. Terus ya saya akan menjawab yang saya pernah. Ada lagi? Mungkin kalau contoh-contohnya mas seperti yang dipajang di sini. Iya, itu yang terwakili daripada benda koleksi yang ada di Museum Sunda. Ya, jadi itu yang dipamerkan yang sudah melalui kajian. Jadi tidak semua benda koleksi dipamerkan. Semuanya harus ada prosesnya, yaitu melalui kajian. Oh, ada apa lagi? Kalau saya boleh ya Pak, kalau kan di museum ini nggak selain naskah doang, tapi ada koleksi yang lainnya ada apa ya? Oke, Museum Sibaduga itu beda dengan museum-museum yang lain yang ada di Kota Bandung. Misalnya kalau teman-teman berkunjung ke Museum Biologi, itu hanya menceritakan mengenai pergeologi aja, batu-batu zaman purba, batu dari bumi, dari planet lain, lewat dan sebagainya. Itu hanya satu tema, geologi. Terus kalau seandainya teman-teman berkunjung ke Gedung Sate, Museum Gedung Sate, itu hanya menceritakan mengenai Gedung Sate, sejarahnya, siapa yang terlibat, terus siapa yang membangun Gedung Sate. Nah itu cuma satu temanya. Begitu pula kalau teman-teman berkunjung ke Museum Konferensi Asia, itu hanya menceritakan mengenai konferensi Asia. Negara mana saja, pemimpin dunia siapa aja yang datang, ya terus output daripada konferensi Asia, apa tujuannya, itu hanya satu tema, Asia, konferensi Asia. Nah beda dengan Museum Sibaduga. Museum Sibaduga itu ada 10 klasifikasi, ya klasifikasinya itu ada 10, mulai dari geologika, terus biologika, etnografika, kronologika, filologika, historiologika, seni rupa, dan lain-lain. Ada 10 aja. Ya. Sehingga benda-benda koleksi di sini lebih beraneka ragam, beda dengan kalau dalam pembabakannya kita dibagi menjadi 3 lantai. Yang lantai pertama itu kalau pembabakannya paling tua, misalnya mengenai potensi alam, ya dari Jawa Barat ada cuman kalau zaman ada gunung yang Jayagiri terus gunung Sunda sampai menjadi terbentuknya gunung Tangkuban. Nah itu terus ada juga menceritakan prehistori atau prasejarah, sebelum sejarah ada dulu yang belum mengenal tulisan, belum mengenal bacaan, di zaman prasejarah. Zaman apa aja itu? Zaman batu-batuan, zaman Neolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum dan sebagainya. Terus yang paling modernnya itu pada saat masuk agama Hindu dan Buddha, nah itu udah zaman sejarah. Ya, karena Hindu dan Buddha masuk ke Jawa Barat itu sekitar abad 4 dan abad 5. Bukan beberapa bukti keberadaan eksistensi agama Hindu dan Buddha itu ditemukannya prasasti Cibubur dan Candi Blandoman beserta Jati Jiwa di Karawang. Nah lantai 2 ini menceritakan mengenai pengaruh asing yang masuk. Jadi bisa kalian lihat ini semua bukan asli dari Jawa Barat, ya. Itu naskah kan dari Arab banyaknya Al-Qur'annya. Terus ini baju dari Cina, terus ini dari terus ada Moro, ada juga lukis kaca. Itu perpaduan antara Hindu dan Islam. Ini zaman Belanda, ya. Jadi bukan asli zaman orang Sunda asli. Terus itu zaman untuk interior rumah kaum bangsawan sebelah sana itu terjadi pada saat zaman kolonial. Itu yang lantai 2 itu lebih daripada pengaruh asing yang termasuk ini rumah panggung dulu itu orang Jawa Barat
sebelum ada Belanda masuk itu rumahnya cuma kotak doang, ya sama jerami, kotak dan bisa diangkat. Kalau seandainya di situ ada bencana banjir, longsor atau karena banyak binatang buas itu bisa dan ruangnya segede gini aja, nggak gede banget. Nah, setelah ada Belanda datang, Belanda itu kan bawa pengaruhnya sangat besar pada kehidupan kita. Mereka itu ahlinya, jagonya membuat desain rumah, ya. Salah satunya Art Deco building, dan bisa kalian saksikan sampai sekarang peninggalan Belanda itu luar biasa. Kita lihat bangunan ITB di Bandung itu kan Art Deco, itu buatan zaman Belanda. Ya, terus pembuatan gedung lain seperti Hotel Preana, Savoy Roman. Ada juga sepanjang jalur Cipaganti itu semua zaman Belanda. Jadi Belanda itu membuat Bandung itu menjadi Paris Jerman. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pada saat itu Belanda ingin mendirikan ibu kota di kota Bandung. Karena Jakarta sudah tidak kondusif. Dari dulu Belanda sudah memperkirakan kalau memang Jakarta itu akan terendam, dan akhirnya sekarang sudah terendam. Nah, korelasinya dengan rumah Bandung, karena melihat bangsa Belanda membuat rumah-rumah yang begitu bagus dengan paling terbaik sedunia untuk Art Deco-nya, untuk desainer sedunia, makanya orang Sunda itu salah satu ras orang Indonesia yang paling cerdik, yang paling pandai. Mereka membuat dengan dengan bahan-bahan yang sangat sederhana tapi bisa berkreasi, sehingga mereka mendirikan rumah-rumah tradisional yang mempunyai nilai artistik yang tinggi, ya. Bisa lihat ya daripada makan Cina. Nah, itu ada beberapa bukti bisa dilihat dari bentuk atap rumahnya. Itu kita memanggil nama rumah tersebut dilihat dari bentuk atap rumahnya, seperti ada badang seperti dua, ya, terus ada dimasak terus ada tulang kapal seperti burung pakan saya dan sebagainya. Nah, itu pengantar. Untuk lantai 3 itu mengenai industri tradisional, kebudayaan dan kesenian yang ada di dalam. Jadi benda-benda koleksi ini diambil dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, karena ini milik pemerintah. Jadi tidak ada memamerkan benda-benda selain di luar Jawa Barat, ya, kecuali di masterpiece. Itu memang masterpiece itu desainnya karya, nanti benda koleksinya sebagian ada yang dari luar. Ada lagi yang lain? Udah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.